Welcome back again guys di Julida Malam. Oh, ada nadanya ya? Sorry ya, gue anak magang soalnya di sini. Sorry. Ya, betul sekali. Hari ini di Julida Malam kita kedatangan salah satu alumni yang luar biasa ya, alumni Indonesian Idol tahun 2007. Bener? 2007 ya. 2007 gila. 14 tahun. 14 tahun Iya, ya? lama banget ya. Nggak berasa ya. Iya, itu Top 5 angkatannya kan? Top 5 besar. Ya. 5 besar. Top 5 2007 Indonesian Idol, tahunnya Karini sama Wilson. Iya, Iya kan? Iya, ini benar, 1, benar. Wilson 2. Oke. Nah, Iya. Kofandi sudah bersama kita hari ini. Kofandi Santoso. Mungkin kalian semua kenal Kofandi Santoso ini bukan dari Idol tapi pasti taunya dari Krispati. Iya. Pasti taunya dari Mahapati Krispati kan? ya, Mahapati. Mahapati. Iya kan? Para Mahapati ini Oh, pasti iya. tahu semua nih. Kan aku tadi googling dulu. Oh, Ternyata dia yang co-host yang baru aja dia Iya, udah bisa lebih research. sesigap Iya, itu soalnya loh. aku takut dia, gagal. dia pengennya tetap sebagai anak magang. Bukan gitu Kak. Jadi karena emang dia bukan Mahapati aja. Kalau aku kan emang Mahapati sejati dari dulu. Jadi gue tuh emang ngikutin banget Krispati, like Krispati to the bone, ya kan? Krispati sampai ke tulang. Jadi gue emang tahu semua lagunya. Jujur, aku tak sanggup. Itu udah Kakak kan? Iya dong. Jujur, aku tak sanggup, aku tak bisa, aku tak mampu dan aku tertatih. Udah dong. Oh iya, Ngapain gue tanya kalau gue tahu ya? I like that song. Aku manggilnya Kofandi. Panggil Fandi aja lah biar Biar kelihatan lebih seumuran. betul. Ya, kan? Setuju nih, gue suka nih sama yang kayak gini-gini nih. Jadi biar tetap orang tuh menerka-nerka ini sebenarnya Umurnya berapa ya dia? berapa sih? Karena 2007 14 tahun yang lalu. Nah, berhubung saya tahu saya 25 tahun lagi tapi muka saya lebih tua daripada Kofandi. enggak. Kok gue ngegas ya? Say anything. Just gonna enjoy my tahu. Kak Fandi, Yes. gimana nih kabarnya? Baik, puji Tuhan, sehat. Akhir-akhir ini apa saja yang sedang dilakukan atau daily activities sekarang? Terdampak sama pandemi. Setuju Iya banget sih, itu adalah. Iya. Tapi pernah ini nggak Posisi. selain nyanyi-nyanyi juga gitu, maksudnya kalau lagi pandemi kayak gini kan kita Oh, oke. kebanyakan nyanyinya dari online gitu, dari rumah gitu. Pernah juga nggak kemarin? Online pernah, ya 1 kali 2 kali aja, cuman beberapa teman-teman yang bikin event online tuh pada komplain gitu, bukan pada komplain sih, pada curhat gitu ya, maksudnya Kenapa tuh? nggak untung katanya bikin event, Iya. gitu kan, mereka bilangnya begitu, jadi akhirnya jarang kan, udah mulai jarang kan, Benar-benar. konser-konser online udah nggak banyak lah. Kekurangannya sangat amat banyak sih. Satu yang tadi yang kata Kak Fandi tuh, apa namanya? Kayak mereka tuh ngerasa agak rugi karena kan yang nonton sedikit. Ya. Terus yang itu juga kan tiketnya diperjualbelikan. Mungkin Tapi karena orang juga lebih excited Iya. kalau nonton langsung gitu itu ya. dia. Terus tetep. juga pasti banyak nggak sih yang kayak beli tiketnya tuh paling orang terdekat yang punya Iya. acara, teman-temannya juga. Betul. Iya nggak sih? Iya Dan nggak sih, bisa jual bener. mahal kan. Nggak bisa jual mahal Iya, juga bener. dan balik modal juga kemungkinannya tipis itu kan, sebenarnya kecil. Betul. Udah gitu rugi di kitanya juga yang nyanyi, kayak kita ngerasa kurang intas sama penonton. Ya nggak sih? Bener, Lo pernah nggak sih Kentang kayak gitu kan? kentang, iya. Dulu ini kan Kak Fandi pas season 4 itu terkenal ya dengan suara dan ketampanan yang membius gitu ya. Salah kayak, itu kayak informasinya salah tuh kayaknya. Ini yang Aku nulis baca ini gitu, siapa? jadi aku bacanya gitu. Lo mau tanya. Ini Fandi season berapa dulu nih? Nah, Tapi dia kita nggak mendingan punya malu sih, santai kayak aja. kita kayak flashback dikit Ya, gitu kali ya boleh, ke masa boleh. lalu gitu. Apa sih yang Kak Fandi di masa itu paling kangenin? Paling pengen recall gitu momennya? Betul. Nggak ada. Kalau kalian karantina di mana sih? Di penjara sih, Kak. Di penjara. Iya di hotel. Iya, di hotel. Di hotel. Tapi kalau Kak Fandi waktu itu di mana? Kalau gua dulu waktu itu di salah satu perumahan. Oh, perumahan. Di daerah Serpong. Kok seru banget sih perumahan? Jadi kita yang cowok dikasih satu rumah, yang cewek dikasih satu rumah, tinggal gitu. banget. Jadi Dan waktu itu terus nggak ada Aku pandemi. penasaran deh. nggak ada pandemi lah. Enggak, ada yang aku penasaran satu. Mahalan budget yang mana ya? Hotel Nggak, apa ya. rumah? Nah, kalau gue yakin kalau zaman gua rumah itu dia ini sponsor. Kayak sama deh. Jadi Iya sih, sekarang juga sponsor komplek sih. komplek perumahannya itu komplek yang baru waktu itu.
Tapi sekarang udah populer sih, udah ngetop. Satu pertanyaan gue, di rumah itu berhantu nggak? Soalnya di hotel-hotel tempat kita ini hantu semua isinya. Iya. Saya diganggu terus Bener, tiap malam. Nah, kalau kita kan perumahan baru kan, bener-bener baru, rumah-rumah baru. Udah syukuran lah ya. Ya, jadi seru sih. Biasa gitu untuk mengusir yang ada di situ, coy, biasa lah. Lucu banget dan nih orang. Jadi kita tuh deket banget gitu. Aktivitasnya kita benar-benar di rumah. Udah tiap hari kan kita Rumahnya sebelahan ngumpul nggak sih? ya. Terus apa? Seberangan. Yang cewek di seberang, ini kita di sini gitu. Jadi deket banget gitu satu dengan yang lain. Terus kita udah kayak saudara, udah kayak temen gitu. Begitu kenapa satu di pergi. Serpong? Emang di Serpong ya? Karena dapat sponsornya di situ. Oke. Lumayan jauh nggak sih? Iya, Tapi itu jauh. berarti Lumayan. Waktu itu kita dulu di Balai Sarbini, gue inget ya. Kita kan lebih jauh lagi, Iya. makin jauh lagi. Serpong. ya. Kalau Serpong sama Barat. Terus kalau latihannya masih di waktu itu di studionya Mas Erwin Gutawa. Oke. Lumayan jauh juga daerah-daerah pusat. Ngebolang Jakarta. banget ya. Iya. Ampun. Gitu sih. Jadi kangen momen-momen itu aja. Momen-momen kebersamaan deket lah banget ya. Deket banget gitu. Begitu satu pulang tuh sedihnya sedih Iya, banget. iya. Tapi ini nggak dibatasin juga kayak zamannya kita kan pada dibatasin tuh kayak megang HP, terus banget. ketemu sama orang tua gitu-gitu dibatasin juga. Oh itu Iya, kayaknya. di Spekta Tiap Boleh. dibalikin handphone. Cuman Iya. sampai kurang lebih 2 hari 3 hari kita pegang terus balikin lagi. Enak ya 2 hari 3 hari. 2 hari, 3 Perasaan hari saya 2 jam gitu deh, 1 jam setengah jam. Kalau kita selama seminggu itu ada Itu buat juga lu cuma salah. buat promo doang kan? Enggak, kalau misalkan gua ada buat kesalahan selama 1 minggu itu suka di grounded gitu kayak Iya, setengah iya. jam dipotong. Oh, gitu ya? Iya. Gue pernah sih, gue lupa bawa disinfektan terus HP gue diambil. Ikan. Ini gara-gara masih ada Kak Uli nih. tapi kalau zaman sekarang kali nggak pegang handphone lebih tersiksa lagi. Iya, tapi kalau gua cinta banget sama zaman Kak Uli. kita dulu kan nggak handphone nggak kayak sekarang. Browser apa segala kan nggak sebagus sekarang Iya. gitu. Dulu tuh Belum ada perhatiannya YouTube bukan ke HP kayak gitu gitu-gitu. ya. Jadi ya paling bales BBM zaman-zaman itu. Iya benar-benar. Salah satu yang paling bikin berkesan itu adalah kebersamaan sama Yes, teman-teman di dalam betul. karena ya handphone ditahan, nggak boleh ketemu Iya. ini itu ya mau Jadi ketemu bareng siapa terus lagi ya. sih? Pasti bareng-bareng terus kan dan Betul. pasti akhirnya curhatnya lebih dalam tentang cerita Bener. tentang masa lalu kehidupan itu nggak sih? Main Iya, game betul. gitu-gitu. Waktu aku penasaran deh waktu zamannya Kak Fandi ini berapa besar waktu itu? 5. Spektanya, nggak spektakulernya. Sama 12 besar. Soalnya kan kalau setelah aku kan zamannya Merenjola gitu-gitu, kita tuh kan 12 besar juga. Nah, setelah kita spektanya itu ada 15 besar. Oh, 15 besar. Iya, Leondra tuh 15 besar. 15 besar Kalau ya? aku 14 Nah, kebetulan 14. tahun ini. Yang Apa ya? Yang beda-beda kayak- apa ya? Mereka apa alasannya mereka? Sesuai mood kali ya. Enggak, kalau menurut aku sih mungkin karena semakin season itu kan semakin bagus-bagus nih, semakin Oke, jadi keren-keren bingung ya, kan. kalau Nah, debut jadi di- makin bingung gitu loh. Siapa nih yang mau dieliminasi, siapa yang Betul. masih mau ditahan. Akhirnya Jadi ya bervariasi akhirnya ya win-win keputusannya. solutionnya mungkin ya udah Oh, kita I tambah see. 2. Dulu tuh sempet jadi vokalis band rohani. Iya. J first kan. J-nya pasti Jesus ya. Ya kan? Ya, beneran? betul dong. Itu Emang lu tahu? Tahu dong. Aku kan rohani banget anaknya. Masa sih? Jangan gitu dong, ini beneran tapi ini beneran. Lu tanya Malik, ini dari episode sebelumnya udah gue kasih tahu nih, gue tiap hari tuh di dalam mobil gue lagu rohani loh terus kemana-mana. Sedap. Oke. Tapi biasanya Pencitraan orang, ya? tapi biasanya orang rohani tuh kan gak ngomong ya kalau dia rohani. Iya. Kenapa gue ngomong barusan? Oke, silakan dijawab. Ya, jadi memang gini, gue lebih banyak aktifnya di gereja ya. Oke. Nyanyinya lebih banyak nyanyi di gereja gitu waktu itu. Jadi kalau KB mungkin kalau lu orang kali banyak udah kafe gitu ya. Iya, Kalau sebelum gue zaman itu lebih banyak main di gereja, nyanyi gereja. Jadi waktu ikut Idol pun sebenarnya gue rada-rada minder juga gitu. Maksudnya yang ikut kan pada penyanyi-penyanyi yang memang udah jam terbangnya tinggi gitu kan. Gue sebenarnya lebih banyak di gereja kan beda banget kan. Jadi waduh nggak ngarep banyak sih waktu ikut Idol pun awal-awal juga gue pikir wah ini iseng-iseng aja lah gitu ya. Pengen tahu ukur kemampuan sampai mana gitu ya. Tapi biasanya justru yang iseng-iseng itu yang Ya, bertahan Itu terus. bener, itu Iya. bener, tapi itu bener, itu Ya, bener loh. iya itu gue percaya sih rencana Tuhan lah ya. Iya. Rencana yang di atas lah. Nah, kalau kita putar lagi, kita turunin lagi cabangnya ke bawah sebelum Idol itu kan berarti Kak Fandi ikutin sempat tergabung di Band Rohani. J-Verse kan, Band Iya. Rohani. Nah, Surabaya itu sebetulnya di Jawa Timur. itu di Surabaya waktu itu. Nah, sebelum itu kira-kira pengalaman, maksudnya gini, emang dari kecil tuh emang suka nyanyi atau ternyata memang terbentuk karena ya emang
passionnya di nyanyi dan akhirnya ikut lomba-lomba yang biasa waktu kecil dulu, Iya. baru akhirnya tergabung di gereja atau biasanya di gereja apa gimana? Sekedar suka aja. Cuman gue kan dari kota kecil ya, gue dari kota Jember, Jawa Timur. Oh, dari Jember. Tiara dong. Iya sama, satu kampung sama Tiara gue. Jadi apa namanya, zaman itu pun juga beda sama sekarang gitu. Zaman dulu tuh kita Belum ada aspal. Iya, belum ada aspal. Gue gampar lo ya. Be specific. Aspal ada, cuman lampu belum. Listrik belum ada. Enggak lah, kota Jember mah maju banget. lanjut. Jadi apa namanya, belum ada informasi kayak sekarang. Orang kalau sekarang anak-anak sekarang kan maksudnya dari daerah pun nggak Betul, ngaruh betul, gitu. betul. Referensi mau nonton di YouTube penyanyi kan gampang gitu. Iya, Dari internet, YouTube kan gampang. Kalau zaman kita dulu kan kalau pengen belajar, pengen tahu lagu, beli kasetnya, beli CD-nya gitu. Jadi nggak segampang itu. Jadi makanya gue nggak ada impian yang terlalu besar gimana. Ya hobi nyanyi, cuma nyanyi di gereja aja gitu. Oke. Sampai kuliah di Surabaya, bikin band rohani gitu kan. Oke. Tapi ya udah, maksudnya nggak punya jalan kayak kalian, mungkin bikin masuk kafe dan sebagainya gitu. Tapi maksud aku kayak berarti dari kecil emang cuma suka nyanyi atau emang kayak punya cita-cita yang kayak oke, Enggak sih. gue harus bisa jadi penyanyi atau gue harus ada di industri musik Indonesia? Enggak Nggak ada kepikiran. sama Soalnya gue pikir dari Jember gimana caranya ya ke Jakarta kan kayak nggak mungkin gitu. Pada Lewat momen itu mana? terasa kayak Kita jauh nggak- banget gitu ya. Iya, nggak ada kenalan, nggak ada apa teman Iya, gitu iya, yang bisa benar-benar. bantu ya. udah. Benar-benar. Tapi ya ternyata lewat jalan step by step proses ya ternyata bisa juga. Emang tiba-tiba emang jalannya di situ ya mau Iya. gimana lagi kalau ya namanya Tuhan udah ngasih taruh jalannya di situ. Iya. Dan yang serunya zaman dulu itu sebenarnya tuh satu sih, seperti yang tadi Kak Fandi bilang, kita zaman dulu tuh kalau mau latihan nyanyi gitu-gitu kan nggak yang kayak sekarang itu kan ada YouTube, ada apa segala macam, Iya. aksesnya bisa kemana aja. Kalau zaman dulu tuh emang bener-bener ya udah kalau lu pengen denger lagu lu harus beli kaset dulu. Iya, Lu nggak bisa betul. kayak free download kayak sekarang yang kayak ya udah Betul. deh gue tinggal buka Apple Music juga sama Spotify juga udah ada lagu sama Gampang YouTube. ya, betul. Benar-benar. By the way, aku dengar-dengar juga nih Kak Fandi nih ternyata jurusan kos-kosannya nggak sih? Surabaya ya. Iya apa? Jadi gini, sebenarnya itu gosip ya. Oh, jadi Gosip yang udah lama ya. Jadi banyak tuh yang ketemu, Kapan di kos-kosannya masih di gitu. Gila tuh dari zaman kapan Tapi gitu kan. beneran juragan kos-kosan, punya Jadi kos-kosan gitu. sebenarnya bukan begitu. Jadi sebenarnya waktu itu kan saya punya kakak yang pertama kuliah di Surabaya, kakak yang kedua kuliah di Surabaya, terus kemudian saya nyusul kan. Kakak saya ini nggak lulus kuliahnya, lama, susah soalnya kuliahnya. Jadi akhirnya bertiga kita di satu rumahnya akhirnya nyokap ya udah deh daripada itu invest beli satu rumah deh gitu, beli satu rumah, kita pakai satu kamar doang. Kamar lainnya daripada itu kan sayang lumayan buat bayar listrik, Iya, gitu kan. benar. buat bayar pembantu gitu kan. Ya udah dikosin aja gitu. Cuman nggak banyak juga. Cuma Tapi masih satu rumah yang sama berarti. rumah yang sama, rumah lama gitu lah di Surabaya ya. Jadi cuman ada 3 kamar kita sewain buat teman-teman yang satu dari kampung Lingkungan juga dari aja. Jember. Ya sama orang yang deket Ya, aja orang lah ya. deket aja. Nggak ada orang lain gitu maksudnya. Ya udah dari situ maksudnya ceritanya ini enggak lah. Soalnya Terus rumah kayak- itu udah dijual. Oh, rumah itu udah dijual. dijual. Soalnya udah banyak menyebar gitu loh, kayak salah satunya tuh kayak gitu maksudnya kayak tapi Fandi. rumornya keren juga ya. Iya, Fandi juragan Juragan kos-kosan di kos-kosan. Surabaya. Amin, amin. Doain. Ya semoga Itu ke depannya doain. kan. Amin. Karena lumayan loh kalau buat kos-kosan ya 20 pintu aja. Wih. Iya kan? Iya kan? Pintu Lumayan doang kan? aja. Ya lumayan sih. Pintunya doang. Pintunya tapi. doang. Tapi di Jakarta sini udah banyak yang kayak satu rumah dibikin tinggi ke Iya. atas 4 Iya. lantai. Satu lantainya aja berapa kamar. Betul. Dia beli Lumayan. tanah di perumahan emang buat bisnis ya. Ngomong yang Oke. hangat-hangat boleh dimakan dulu ini meskipun udah Boleh, agak boleh, dingin boleh, ya. boleh. Enak kok, Nah. crunchy gitu. Ini Boleh, bukan endorse kan? Bukan. Enak Beneran, soalnya enak. tahunya. Kalau endorse saya minta naik Tuh, gaji. ASMR ya kedengeran di mic-nya. Gitu. Enak gimana rasanya? Enak Mungkin kan, kalau mau crunchy. pakai ini Kayak tahu loh rasanya mirip. Iya emang Oh, tahu, tahu Pak. ya. seru ya bintang tamu kita kali ini bikin Makasih saya agak loh. emosi. Gue gitu MS gitu gimana ya cara handle-nya. BTW katanya tuh Kak Badai sebenarnya sempat pengen mengembalikan formasi awal Chris Patti gitu ya?